Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini ada 4 bab yang mungkin akan dijelaskan melalui video. Bab pertama yaitu bab keempat adalah sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan akuntansi. Di dalam sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan akuntansi ada definisi akuntansi. Akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok tentang aktivitas perusahaan tentang aktivitas atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Selanjutnya ada sistem pengelolaan transaksi. Di dalam sistem pengelolaan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi keuangan atau informasi akuntansi keuangan yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional dan pihak lain. Yang kedua ada aktivitas dalam sistem pengelolaan transaksi. Di antaranya ada pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Yang kedua ada pengelolaan dan manipulasi data. Yang ketiga ada menyimpan data. Yang keempat ada melaporkan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengelolaan transaksi atau SPT atau sub-SIA. Karena setiap SPT memiliki siklus pengelolaan transaksi, maka SIA juga dapat dikatakan sebagai integrasi dari berbagai siklus pengelolaan transaksi. Dalam setiap pengelolaan transaksi yang dilakukan, SPT atau sub-SIA menggunakan berbagai komponen yang dimiliki seperti hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa akuntansi merupakan sistem informasi dan data transaksi yang diolahnya merupakan data-data yang berkaitan dengan masalah ekonomi atau keuangan baik yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi perusahaan. Maka sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai kumpulan integrasi dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama atau saling secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Berikut adapun komponen sistem informasi akuntansi atau sistem pengelolaan transaksi secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hardware di mana subkomponennya meliputi bagian input, bagian pengelolaan atau prosedur dan memori, atau bagian output dan bagian komunikasi. Atau dilihat dari fisiknya, jenisnya fisik. Yang kedua ada software. Software untuk subkomponennya meliputi sistem operasi, software aplikasi siklus penerimaan atau penjualan, software aplikasi siklus pengeluaran atau pembalian, software aplikasi siklus produksi, penerimaan dan pengeluaran kas, software aplikasi siklus GL dan laporan keuangan. Jenisnya adalah non-fisik. Yang ketiga brainware. Subkomponennya yaitu manajer sistem informasi, analisis sistem informasi, ahli komunikasi, administrator database, programmer, operator, dan jenisnya adalah fisik. Yang keempat prosedur, rangkaian aktivitas atau transaksi dalam, itu adalah subkomponennya, diantaranya siklus penerimaan atau penjualan, siklus produksi dan pengkajian, siklus pengeluaran atau pembelian, penerimaan dan pengeluaran kas, siklus GL dan pembuatan laporan keuangan, jenisnya yaitu non-fisik. Selanjutnya database, subkomponennya adalah eksternal data keuangan, konseptual data keuangan, dan internal data keuangan. Jenisnya yaitu non-fisik. Dan yang terakhir adalah jaringan komunikasi, di mana subkomponennya adalah server, terminal, network card, switching hub, saluran komunikasi. Dilihat dari fungsinya. Kemudian jenisnya yaitu adalah fisik. Tambahan, sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan integrasi dari sub atau sistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis dan untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Selanjutnya bab 5 yaitu pengendalian intern dan manajemen risiko.
Pokok masalahnya yaitu ada yang pertama, yaitu mengapa pengendalian itu diperlukan. Tujuan organisasi adalah sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Organisasi mencapai sasaran tersebut dengan menerapkan suatu sistem yang merupakan sinergi dari unsur-unsur yang dimilikinya. Sistem ada karena tujuan. Sistem dibentuk oleh semua pihak yang terkait dalam organisasi dengan berbagai macam persepsi dan tujuan. Karena persepsi tentang tujuan organisasi sering tumpang tindih dengan tujuan pribadi, maka seringkali persepsi berbagai pihak terhadap tujuan organisasi menjadi kabur. Kaburnya tujuan organisasi bagi berbagai pihak dalam organisasi menyebabkan kabur pula tujuan, sistem, dan ciri-ciri yang mendukungnya. Kondisi ini melahirkan peluang adanya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi, sehingga perlu adanya pengendalian agar organisasi selalu berjalan di relnya, terhindar dari risiko. Alasan utama perlunya melakukan pengendalian terhadap aktivitas bisnis adalah yang pertama, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan setiap aktivitas atau sistem informasi dan sistem operasi akan dicapai. Yang kedua, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyimpangan, penyelewengan, dan penggelapan. Yang ketiga, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Selanjutnya ada aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Di antaranya yang pertama, sistem operasi dapat berjalan secara efektif. Misalnya dalam proses penerimaan kas harus diterima dalam jumlah yang seharusnya. Yang kedua, sumber daya digunakan secara efisien. Misalnya keinginan perusahaan untuk dapat memasukkan semua penerimaan usahanya setiap hari ke bank. Selanjutnya ada dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Misalnya informasi tentang pelanggan yang tersimpan dalam file piutang. Perusahaan harus dapat melindungi semua ini atau melindungi semua informasi dengan baik, seperti informasi tentang pelanggan, karyawan yang kompeten, persediaan, dan dana. Pengendalian ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa data yang dimasukkan telah sah. Yang kedua, data yang dimasukkan telah lengkap. Yang ketiga, data yang dimasukkan telah akurat. Yang keempat, data yang diupdate dengan lengkap. Dan yang terakhir, data telah diupdate dengan akurat. Alasan fraud gagal dideteksi. Yang pertama adalah auditor malas atau tidak mau untuk mendeteksi adanya penyelewengan. Yang kedua, terlalu percaya kepada yang diaudit. Yang ketiga, kurang menekankan kepada kualitas audit. Yang keempat, perhatikan terhadap penyelewengan seringkali tidak mendapat dukungan dari manajemen. Yang keempat, internal auditor kadang-kadang gagal memfokuskan diri pada area yang berisiko tinggi. Yang kelima, karyawan nekat karena perlu uang. Yang selanjutnya, karyawan frustasi dengan pekerjaannya. Selanjutnya, karyawan percaya setiap orang melakukannya. Yang berikutnya, karyawan ditantang untuk melawan sistem. Lemahnya pengendalian intern. Rendahnya kemungkinan terdeteksi. Rendahnya kemungkinan untuk dituntut. Sebagai contoh, untuk lemahnya pengendalian intern, lemahnya pengendalian merupakan motivasi awal munculnya penyelewengan. Sedangkan untuk rendahnya kemungkinan terdeteksi, sama halnya dengan pengendalian intern yang lemah ketika karyawan tahu bahwa peluang untuk terdeteksi rendah, supaya mereka dapat melakukan penyelewengan itu dengan tingkat kecurangan yang tinggi. Untuk rendah kemungkinan dituntut, ketika perusahaan melihat kelihatannya tidak pernah melakukan tindakan terhadap pelaku kriminal, maka penyelewengan akan terus. Oleh sebab itu, untuk fraud banyak sekali penyelewengan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga harus dilakukan pengendalian internal. Alasan terjadinya penyelewengan yaitu karena karyawan nekat dan perlu uang. Itu adalah hal yang paling terpenting yang dimiliki oleh semua karyawan. Nah, mereka menyadari bahwa hal yang mereka lakukan ini tidak bisa dideteksi oleh orang-orang dan hanya mereka yang tahu. Oleh sebabnya, karyawan nekat karena mereka yang mengetahui bagaimana. Bab 6, dokumentasi sistem informasi akuntansi.
pokok masalahnya. Yang pertama, dokumentasi. Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, kita mengenal istilah dokumentasi sebagai formulir yang sudah terisi baik tertulis ataupun tercetak. Sedangkan istilah formulir itu sendiri dalam aktivitas perusahaan sehari-hari adalah kertas atau belangko kosong yang memiliki ruang untuk diisi. Kosong dalam arti belum diisi data. Untuk memudahkan dan mengingatkan apa yang harus diisi dalam suatu formulir. Formulir biasanya diberi format tertentu. Format suatu formulir dirancang dan biasanya bersamaan dengan perancangan sistem informasi akuntansi. Bila dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, yang disebut formulir itu adalah kertas atau belangko kosong yang belum diisi data tapi sudah memiliki format atau kolom-kolom untuk diisi. Dalam sistem informasi akuntansi, formulir yang sudah terformat dan merupakan hasil rancangan saat membangun sistem disebut sebagai dokumen proyek sistem informasi akuntansi. Bagian bentuk suatu formulir dan bagaimana merancang suatu formulir akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dalam sistem informasi akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadinya suatu peristiwa atau transaksi. Dokumen adalah formulir yang sudah terisi baik tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Sedangkan dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Tempat menyimpan dokumen project atau project repository. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Istilah lainnya adalah kamus data atau kamus proyek. Tempat penyimpanan dokumen ini sangat membantu seorang analisis sistem untuk selalu saat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan, baik keseluruhan atau perbagian secara mendetail. Proyek repository akan mengurangi kebingungan analisis sistem dalam memecahkan masalah-masalah yang sangat terperinci dari sistem informasi akuntansi. Kemudian yang project repository saat ini banyak yang menyatu dengan DBMS atau sistem manajemen database. Masing-masing DBMS menyajikan project repository dengan versinya masing-masing. Selanjutnya ada apapun metode pengembangan sistem informasi akuntansi yang digunakan, namun secara umum akan dihasilkan antara lain daftar data akuntansi yang diperlukan, berbagai jenis formulir, berbagai jenis output dan informasi, berbagai jenis proses dan prosedur, berbagai lokasi yang harus ditunjang. Selanjutnya SPD atau susunan penyimpanan dokumen. Tempat penyimpanan dokumen proyek sistem informasi akuntansi project repository harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan baik oleh analisis maupun pemakai sistem. Tempat menyimpan dokumen biasanya disusun berdasarkan pada model sistem informasi akuntansi yang digunakan seperti model entity relationship diagram ERD, model data flow diagram DAD, ada model input formulir, model output informasi, dan model jaringan network diagram. Disarankan spesifikasi sistem informasi akuntansi secara mendetail dan kebetulan informasi disimpan secara model yang digunakan. Idealnya model-model tersebut harus disusunnya berdasarkan jenis, misalnya arus data atau data flow, penyimpanan data atau data store, atribut data atau data atribut, proses atau yang lainnya. Pada prinsipnya, susunan yang dibuat harus memudahkan semua pihak yang menggunakannya. Tempat penyimpanan dokumen untuk semua apapun, sekalipun proyek itu kecil, itu sangat besar. Ukuran tempat penyimpanan dokumen merupakan sumber kelemahan karena bila ukurannya tidak sesuai dengan keinginan pemakai, maka tidak satu orang pun akan membaca dokumen yang ada di dalamnya. Adapun tempat penyimpanan dokumen diantaranya ada model data, ada model proses, ada model input atau formulir, ada model output atau laporan, dan model jaringannya. Siklus transaksi akuntansi. Pokok masalahnya, yang
pertama ada siklus transaksi akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 4 bahwa semua kejadian atau peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas atau operasi perusahaan organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan tersebut disebut sebagai transaksi atau transaksi bisnis bagi organisasi perusahaan tersebut, atau lebih dikenal sebagai transaksi akuntansi. Siklus transaksi muncul sebagai akibat siklus bisnis dan transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu contoh siklus transaksi akuntansi yaitu untuk bagian dokumennya. 1. Bukti penyetoran modal investasi, ada bukti pembelian aset produksi, ada neraca dan rugi laba sebagai laporan keuangannya, ada laporan perubahan modal juga untuk laporan keuangan, dan arus sumber dan penggunaan dana. Serta ada buku besar, jurnal, dan daftar. Kemudian ada nanti yang telah dibacakan adalah akuntansi dan keuangan. Selanjutnya bagian pengadaan, itu ada surat permintaan, pembelian barang, order pembelian, tanda terima barang, dan faktur dengan tanda lunas. Ada produksi, perencanaan dan pengendalian produksi atau produk planning dan control atau PPC. Surat permintaan pembelian, kartu biaya produksi atau job order cost sheet, ada bukti penerimaan barang, slip pembayaran gaji, ada bukti pengeluaran barang. Yang keempat ada penjualan, di mana ada order penjualan, status persediaan, surat perintah pengiriman barang, slip pengiriman barang dengan tanda terima, faktur jual dengan tanda terima. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Rencana penjualan seringkali membantu perencanaan dalam pengadaan barang untuk dijual kembali atau untuk diproduksi. Umumnya order pembelian atau OP dipersiapkan berdasarkan perkiraan atau rencana penjualan. Adapun siklus pengeluaran yang mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, rencana penjualan akan menuju ke order pembelian atau OP, kemudian akan dilakukan permintaan atau pembelian, dan seterusnya. Selanjutnya ada siklus konversi atau produksi. Sistem pengelolaan transaksi SPT, ada perusahaan manufaktur sama dengan SPT ada perusahaan dagang kecuali untuk siklus produksi. Siklus ini ditambahkan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan produksi barang. Siklus produksi ini bisa dilihat pada gambar, namun di sini tidak diterangkan gambar. Kemudian selain itu, aktivitas utama dalam siklus produksi meliputi persiapan order, pekerjaan dari penjual atau rencana produksi, permintaan bahan, alokasi biaya terhadap produk yang diproduksi, akumulasi biaya tenaga kerja yang dibebankan produk, dan bertambahnya persediaan barang. Adapun order produksi pekerjaan, pada awal siklus produksi, order produksi 27 dibuat berdasarkan kepada rencana produksi dan status persediaan yang ada di gudang. Data yang masuk ke dalam order produksi berasal dari data bahan-bahan dan jadwal produksi. Ada permintaan bahan baku. Transaksi kedua yang diperlukan untuk memproduksi barang adalah permintaan bahan baku atau komponen bahan baku yang dibutuhkan kemudian diberikan ke bagian produksi. Permintaan mungkin diproses secara otomatis kalau digunakan CAM atau Computer Aided Manufacturing atau sistem MRP. Adapun alokasi biaya produksi, tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh karyawan bagian produksi adalah membuat barang yang dipesan dan mengalokasikannya biaya tersebut ke tenaga kerja atau biaya tenaga kerja yang digunakan. Dan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan, seperti biasanya biaya ini diringkas dan dirinci pada rincian produk. Gaji. Pembayaran gaji dilakukan berdasarkan perhitungan absensi yang dihasilkan oleh kartu absen atau alat absensi elektronik yang lain. Persediaan, ketika proses produksi selesai, produk yang dihasilkan kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi untuk dijual. Terima kasih.